Yang, aku mau bicara. Ada apa lagi sih, Mas? Aku baru saja menidurkan anak-anak. Kalau soal cucian, aku akan kerjakan nanti. Bukan itu. Seseorang, aku tidak tahu siapa, mengirimkan sebuah pesan ke aku. Ada foto kamu di dalamnya. Foto? Foto apa? Foto kamu sama laki-laki di kafe. Siapa dia? Kok bisa ada yang kirim dia foto aku sama Vian di kafe? Aduh, bahaya ini. Kok diam? Jawab. Siapa laki-laki itu? Oh, jadi sekarang kamu lebih percaya sama kiriman orang asing daripada istri kamu sendiri. Benar-benar hebat ya kamu. Aku nggak bilang kalau aku percaya. Makanya aku tanya baik-baik sama kamu. Dia itu temanku. Teman katamu. Tapi kok kalian deket banget? Mana ada teman kayak gitu? Lagian, kalau memang cuma teman, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu ketemu sama dia? Untuk apa cerita sama kamu? Untuk kau jadikan alasan untuk melarangku keluar. Ini saja kamu menginterogasiku seperti penjahat. Aku cuma mau memastikan rumah tangga kita baik-baik saja. Tidak ada rahasia. Tidak, Mas. Ini tidak baik-baik saja. Kamu menuduhku. Kamu tidak percaya padaku kan? Kamu lebih mementingkan foto tidak jelas dari orang asing itu daripada aku. Aku hanya minta penjelasan dari kamu doang kok. Gak lebih dari itu. Kenapa kok kamu marah-marah sih? Cukup, Mas. Aku lelah. Aku selalu salah di matamu. Kalau kamu memang sudah tidak percaya lagi sama aku, mungkin masalahnya ada di kamu, bukan di aku. Jangan tanya-tanya lagi soal foto sampah itu. Aku muak dengan kecurigaanmu. Kamu sudah lama di sini. Enggak kok. Ini juga baru beberapa menit. Maaf ya, kamu harus nunggu karena aku. Enggak apa-apa. Aku ngerti keadaanmu kok. Oh iya, suamimu kemana? Dia tahu kalau kamu keluar lagi. Dia udah mulai curiga, Rian. Apalagi kemarin ada seseorang yang kirim foto kita ke dia. Dia nunjukin foto itu ke aku. Tapi tenang saja, aku sudah mengatasinya. Aku buat dia merasa bersalah karena telah menuduhku. Kamu itu ada-ada saja. Hebat juga ya kamu, sampai bisa buat suamimu kayak gitu. Tapi apa kamu tidak kasihan sama dia? Untuk apa kasihan? Dia juga gak kasihan sama aku. Tapi kamu tahu kan, hubungan yang kita jalani ini punya risiko besar. Iya, aku tahu kok. Tapi saat ini, aku tidak peduli risikonya. Aku hanya peduli pada perasaanku saat sama kamu. Apalagi kamu membuatku merasa dihargai sebagai wanita. Beda banget sama suamiku itu. Aku senang dengarnya. Tapi ingat, kamu harus pulang sebelum dia kan? Aku tidak mau kamu kena masalah lagi. Tenang saja, aku sudah hafal jadwalnya kok. Dia pulang jam 5, jadi jam 4 aku sudah harus di rumah. Kalau gitu, nikmati dulu waktu kita ini sebelum kamu harus kembali ke rumah. Terima kasih ya Rian, kamu sudah selalu ada untukku. Hanya kamu yang mengerti aku. Aku sudah pulang. Iya mas, Anak-anak sudah makan. sudah tadi. Oh, syukurlah. Kamu sendiri sudah makan. Aku tadi mampir beli martabak kesukaanmu. Ini masih hangat. Taruh saja di meja, aku gak lapar. Tapi ini martabak telur yang biasa kamu minta loh. Apalagi ini masih hangat. Gak enak tahu kalau udah dingin. Kamu sakit ya? Atau cuma bad mood doang? Mas, bisa tidak kamu berhenti bertanya terus? Aku baik-baik saja ini. Aku sibuk balas email dari klien aku. Produknya banyak yang mau dipromosiin lagi nih. Ini udah malam loh. Seharusnya udah gak ada urusan kerjaan lagi. Apalagi aku mau diskusi sebentar soal rencana liburan kita bareng anak-anak bulan depan. Bulan depan masih lama, Mas. Kenapa harus dibahas sekarang sih? Kamu lihat kan kalau aku sedang sibuk. Aku cuma ingin punya waktu berkualitas bareng keluarga Julia. Sejak aku pulang tadi, kamu bahkan tidak peduli sama kedatanganku. Aku udah bela-belain loh beliin kamu martabak. Tapi matamu terus saja tertuju di ponsel itu. Mas, aku sibuk. Aku ada kerjaan ini. Aku sudah bilang sama kamu kan kalau aku sedang balas email klien. Kalau mau bahas soal liburan bulan depan itu, nanti saja kalau aku udah hampir selesai waktunya. Aku ngerti, tapi aku ini suamimu. Setidaknya sambut aku dengan senyuman kek. Ya meski sedikit saja. Bukan malah jutek seperti itu. Ada-ada saja ya kamu itu.
Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Aku salah mulu dah di matamu. Hal kecil gitu doang dipermasalahin. Aku capek kalau kamu gitu mulu. Gak pernah sedikit pun ngerti perasaan aku. Kalau kamu merasa terganggu dengan sikapku, ya udah, jangan dekati aku dulu. Sebenarnya kamu kenapa sih? Sejak kamu pulang dini hari itu, kamu berubah. Kamu ada masalah. Gak ada, gak ada yang terjadi. Kalau ada juga, kamu gak bakalan mengerti. Sekarang, biar aku sendiri. Kamu masuk kamar sana. Lalu martabak ini gimana? Kamu tidak mau makan sedikit pun. Aku kan udah bilang kalau simpan aja di atas meja. Ntar juga aku makan kalau udah lapar. Rencana kita buat liburan bareng, jadi kan? Harus jadi dong. Tapi suami kamu gimana? Nanti dia curiga lagi. Tenang saja, nanti aku bilang sama dia kalau aku ada urusan kerja di luar kota. Ya udah, aku serahin semuanya sama kamu. Mas, aku mau bicara sebentar. Iya, ada apa? Lusa aku harus keluar kota selama 3 hari. Ada endorse produk kecantikan yang cukup besar. Dan mereka minta aku buat datang langsung ke tempat mereka. Keluar kota? Tiba-tiba sekali. Emang lokasinya di mana? Kenapa tidak lewat Zoom atau kirim konten saja seperti biasanya? Ini proyek besar, Mas. Jadi jangan samain dengan produk yang sebelumnya. Klien mau konsepnya outdoor dan eksklusif. Kalau aku menolak, kontraknya bisa batal dan reputasiku sebagai influencer bisa jatuh. 3 hari itu lama, Julia. Bagaimana dengan anak-anak? Siapa yang mau ngurus mereka kalau aku juga harus ke kantor kan? Ya kamu kan bisa ambil cuti atau pulang lebih awal. Ini cuma 3 hari, bukan 3 tahun. Apalagi uangnya juga bisa buat biaya hidup kita berbulan-bulan. Aku merasa tidak tenang kalau kamu pergi sendirian. Begini saja, aku akan ambil cuti. Aku akan ikut ke sana. Kita bawa anak-anak sekalian. Anggap saja ini liburan kecil-kecilan sambil kamu kerja. Tidak bisa. Jangan konyol kamu, Mas. Aku mau kerja di sana, bukan untuk liburan. Kalau kamu ikut apalagi bawa anak-anak, aku malah tidak akan fokus. Aku harus profesional di depan klien. Tapi aku bisa menjaga anak-anak di hotel. Sementara kamu syuting, aku hanya ingin memastikan kamu aman di sana. Mas, tolonglah. Berhenti bersikap seolah-olah aku ini anak kecil yang tidak bisa pergi sendiri. Kamu tinggal di rumah saja. Jaga anak kita, dia masih kecil. Kasihan kalau harus diajak perjalanan jauh. Apa kamu tidak percaya sama aku? Bukannya aku tidak percaya, tapi belakangan ini hubungan kita sedang tidak baik kan? Aku pikir ini momen yang pas untuk kita memperbaiki semuanya. Akan lebih baik kalau kamu memberiku sedikit ruang, Mas. Kalau kamu tinggal di rumah, itu bantuan terbesar yang bisa kamu berikan sekarang. Titik. Tapi Julia, Aku sudah memutuskan, Mas. Aku mau pergi sendiri. Tolong untuk sekali saja. Jadilah suami yang mendukung karir istrinya tanpa harus membuntutinya kemana-mana. Akhirnya kita bisa liburan bareng juga. Apalagi sekarang kita satu kamar hotel bareng. iya bener. Udah lama aku nantikan momen ini. Momen berduaan sama kamu. Iya, aku juga. Besok kita kemana ya? Aku mau jalan-jalan nih. Masa di kamar mulu kan bosan. Besok kita bahas itu. Kita nikmati aja dulu waktu kita ini. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Sudah 2 hari istriku di luar kota dengan alasan pekerjaan. Tapi dia susah sekali dihubungi. Katanya sibuk syuting. Tapi masa balas pesan satu kata saja tidak bisa? Coba aku cek di media sosial ah. Biasanya klien atau brand menandai akunnya jika sedang ada proyek bersama kan? Tunggu, ini foto apa? Katamu influencer favorit di mall luar kota. Diposting 2 jam yang lalu. Ini jelas-jelas Julia. Baju yang dia pakai itu baju yang dia siapkan di koper sebelum berangkat. Tapi siapa laki-laki itu ya? Oh iya, laki-laki ini kan orang yang sama dengan yang ada di foto waktu itu. Oh, jadi ini alasan dia melarangku ikut. Agar bisa bebas bermesraan di luar kota sementara aku di rumah menjaga anak. Aku punya bukti sekarang. Aku punya bukti yang tidak bisa kamu bantah lagi, Julia. Akhirnya sampai rumah juga.
Perjalanan keluar kota benar-benar melelahkan. Kamu sudah pulang? Bagaimana urusan endorse-nya? Lancar? Iya lancar, aku capek sekali nih. Kliennya perfeksionis sekali, syutingnya diulang-ulang terus. Syutingnya diulang-ulang? Tapi kenapa aku dengar dari beberapa orang, kamu justru lebih banyak menghabiskan waktu di mall dan restoran? Siapa yang bilang? Kamu jangan percaya sama gosip yang gak jelas itu. Itu mungkin setelah syuting selesai. Aku kan juga butuh makan dan cari angin sebentar. Wajar kan? Makan dan cari angin sebentar? Lalu foto kamu yang tersebar di sosial media itu apa? Katanya sedang ada urusan endorse. Tapi kenapa di foto itu kamu malah terlihat mesra-mesraan bareng laki-laki lain? Ya ampun mas, kamu menuduhku lagi. Benar-benar kamu ya. Kamu kan tahu sendiri kalau aku ini influencer. Jadi kalau aku bertemu banyak orang itu wajar. Itu cuma salah satu klien atau kru yang kebetulan sedang makan bersamaku. Klien? Klien macam apa yang seperti itu? Dan laki-laki di foto ini, bukankah di atlet bela diri yang fotonya pernah aku tunjukkan sebelumnya sama kamu? Bisa tidak sih kalau aku pulang disambut dengan baik-baik, bukan malah diinterogasi seperti ini? Aku lelah mas, aku ini capek dari luar kota. Bukannya nyambuk aku pulang, malah nuduh-nuduh gak jelas. Foto itu cuma masalah sudut pengambilan gambar. Orang-orang internet itu memang suka melebih-lebihkan. Sudut pengambilan gambar katamu? Mana ada cuma sudut pengambilan gambar kalau fotonya kayak gitu? Terserah kamu mau percaya atau tidak, aku tidak punya energi buat meladeni kamu yang tidak masuk akal itu. Aku capek mau mandi. Julia, bener-bener kamu ya? Kamu bohong sama aku? Bohong apa sih mas? Kamu itu hobi banget nuduh aku ya? Aku sudah bicara dengan pihak yang kamu bilang ngasih endorse itu. Mereka bilang tidak ada jadwal syuting di luar kota seminggu ini. Semuanya bohong kan? Jadi kamu sampai menelpon mereka? Luar biasa, kamu benar-benar tidak punya pekerjaan lain ya selain memata-matai istrimu sendiri. Intinya sekarang kamu bohong sama aku. Kamu meninggalkan anak kita yang masih kecil demi staycation bareng laki-laki itu. Sekarang aku minta kejujuranmu. Apa hubunganmu sama dia? Iya, aku memang pergi dengan Rian. Aku tidak syuting, aku bersenang-senang dengannya. Puas kamu? Kenapa kamu tega melakukan ini? Kamu itu sudah punya suami. Kita sudah punya anak. Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Kamu tidak sadar apa? Sama kamu itu hidupku tidak bebas. Beda kalau sama dia. Dia itu buat aku merasa hidup. Dia buat aku merasa dihargai sebagai perempuan. Apalagi dia tidak mengekangku. Tapi itu bukan alasan untuk selingkuh, Julia. Kalau kamu tidak bahagia, kamu bicara yang jujur sama aku. Biar aku perbaiki sikapku. Bukan malah cari laki-laki lain di belakangku. Bicara denganmu. Yang ada aku cuma diceramahi dan dilarang-larang. Lagi pula ini salahmu juga. Kamu yang mendorongku ke pelukannya dengan semua aturan konyolmu itu. Jadi, kamu menyalahkanku atas pengkhianatanmu sendiri. Kamu tidak sadar apa sama apa yang kamu ucapkan itu? Aku sadar sesadar-sadarnya. Dan asal kamu tahu, aku tidak menyesal setidaknya untuk 3 hari kemarin. Aku merasa benar-benar bebas, benar-benar hidup. Aku tidak harus melihat wajahmu yang menjengkelkan itu. Kamu benar-benar sudah berubah, Julia. Kamu bukan lagi istriku yang dulu. Memang, Julia yang dulu sudah mati karena kamu kurung di rumah ini. Jadi jangan harap aku akan menangis dan meminta maaf berlutut di kakimu. Aku melakukan ini karena aku butuh, dan aku menikmatinya. Julia, Sudahlah mas, aku lelah. Aku sudah mengakui semuanya kan? Sekarang terserah kamu mau apa. Aku mau istirahat.